Pengembangan jet tempur KF-21 Boromai antara Korea Aerospace Industries dan Indonesia telah mencapai babak baru. Pesawat tempur generasi 4,5 ini berhasil terbang hingga ketinggian 40.000 kaki dan menembus kecepatan hingga Mach 1 alias penerbangan supersonik atau kecepatannya melebihi kecepatan suara pada 17 Januari 2023. Keberhasilan ini dicapai 6 bulan setelah penerbangan perdananya pada bulan Juli 2022. Dengan keberhasilan tersebut, Korea Selatan menjadi satu dari sedikit negara yang telah berhasil mengembangkan jet tempur supersonik produksi dalam negeri. Kecepatan supersonik diraih KF-21 tanpa penggunaan afterburner. Hal ini tercapai berkat fungsi supercrash-nya dengan konsumsi bahan bakar yang rendah. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan menyatakan prototipe pertama jet tempur KF-21 Boromai itu lepas landas pada hari Selasa 17 Januari 2023 untuk uji terbang supersonik pertamanya dari Pangkalan Angkatan Udara Saseon Provinsi Gyeongsang, Korea Selatan. Selama penerbangan yang berlangsung sekitar 1 jam, KF-21 melampaui kecepatan Mach 1 pada ketinggian 40.000 kaki dan mencapai kecepatan supersonik. Pihak KF-21 menerangkan, ketika pesawat melebihi kecepatan suara, gelombang kejut terjadi di pesawat karena gesekan udara dan kejadian lain yang menyertainya. Aliran udara yang tidak rata di sekitar pesawat memiliki efek buruk yang signifikan terhadap kekuatan struktural pesawat. Meski demikian, KF-21 berhasil tetap berada di puncak suara. Ini adalah yang pertama untuk pesawat Korea Selatan sendiri. Korea Selatan akan melakukan sekitar 2.200 uji terbang dari 6 prototipe pesawat tempur KF-21 hingga tahun 2026. Korea Aerospace Industries sejauh ini telah berhasil melakukan uji terbang prototipe KF-21 nomor 001, 002, dan 003. Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Yong-suk menyatakan keberhasilan penerbangan supersonik KF-21 memungkinkan Korea Selatan untuk semakin memperkuat fondasi untuk membangun militer yang kuat berbasis sains dan teknologi canggih. Program KF-21 yang disebut KF-X dikenal sebagai proyek pertahanan terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Anggaran sebesar 8,8 triliun won atau sekitar 7,1 miliar US dollar telah dialokasikan untuk biaya pengembangan KF-21 Boromai generasi 4,5. KF-21 juga memiliki visibilitas sangat rendah dibandingkan dengan pesawat tempur generasi keempat. Proyek ini terdiri dari 2 fase selama 13 tahun dari 2015 hingga 2028. Fase pertama berfokus pada pengembangan pesawat terbang dan pengembangan kemampuan tempur udara ke udara antara 2015 dan 2026. Sedangkan untuk kemampuan udara ke darat untuk melakukan serangan udara operasi darat akan dikembangkan pada tahap kedua yang akan berlangsung antara tahun 2026 dan 2028. Korea Aerospace Industries menargetkan untuk mengirimkan 120 pesawat tempur KF-21 Boromai ke Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2032. Nah, semoga pesawat ini segera rampung uji coba dan produksinya karena Indonesia juga akan mendapatkan jet tempur KF-21 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kita tunggu saja ya kawan-kawan.